Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri ruang. Puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan rohani kita tetap mantap. Dan mohon maaf kepada kita semuanya kalau hari-hari ini saya jarang tayang dengan situasi dan kondisi. Mungkin juga saya akan perlu pandang untuk melihat karena anak saya selama 6 bulan ini ikut magang, jadi mungkin satu hari mungkin akan diupayakan ya. Saya mohon maaf untuk semuanya ketidaknyamanan kita. Puji nama Tuhan. Dan saya sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melihat jernih dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Banyak orang berkata kepada saya bahwa ketika situasi kondisi mereka semakin sulit dan semakin tidak menentu, sementara ya pendapatan semakin mengecil dan sementara juga pengeluaran mereka semakin atau setidak-tidaknya masih sama gitu ya. Ada cicilan, ada hal-hal yang harus dibayar, listrik dan lain sebagainya. Sementara pendapatan semakin surut. Dan perlu Anda mendengarkan 3 kebenaran ini supaya Anda bisa melihat, Bapak Ibu Saudara bisa melihat seluruh kebaikan Tuhan masih tetap terarah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, tema kita adalah jalan diputar bukan ditutup. Jadi kalau masalah seperti yang sekarang ini, ada permasalahan yang dikatakan ada sebuah proyek, lalu kemudian dia sementara di dalam proyek itu dia harus mengalami kesulitan karena apa? Dia usaha di jalan proyek itu sehingga itu menambah beban dan kesulitan. Nah, sebagai orang yang percaya tentu kita susah, tetapi ada hal yang harus kita lihat. Yang pertama yang mau saya katakan, pegang 3 kebenaran ini. Yang pertama, Tuhan tahu dan peduli. Saya akan bacakan dulu Mazmur 37 ayat 5. Ayat 25, demikian bunyi firman Allah, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi ada jaminan Tuhan bagi setiap orang yang benar di hadapan Allah, yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran, ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Jadi jangan anggap bahwa permasalahan yang saat ini kita hadapi sebagai sesuatu yang harus kita kutuki. Ini mungkin cara Tuhan untuk memutar jalan bagi kita. Seperti apa yang dilakukan kepada Yusuf. Dia harus mengalami penjara dulu, baru dia menjadi Perdana Menteri. Jalan yang diputar oleh Tuhan berlika-liku dijalani oleh Yusuf. Tapi apakah Yusuf bersungut-sungut? Tidak. Apakah Yusuf marah? Tidak. Apakah Yusuf marah kepada orang lain? Tidak. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhannya yang memelihara dia.
Itu sebabnya karena dia terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita lihat mulai dari Potifar. Dia dipelihara menjadi orang kepercayaan Potifar. Walaupun kemudian istrinya memfitnah dia. Lalu kemudian kita bisa melihat juga apa yang dilakukan oleh kepala penjara. Dia dipercayakan. Dan juga kita lihat jadi juru minuman raja yang mengkhianati dia, tidak mau memberitahu kepada raja. Pada akhirnya walaupun ya setelah 2 tahun menghadapi masalahnya atau dipenjarakan, tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa Tuhan tidak pernah menutup jalan. Dia hanya sementara membelokkan jalan supaya kita semakin berhikmat, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin banyak menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi ingat yang pertama itu, Tuhan tahu dan peduli terhadap kehidupanmu. Jadi Tuhan bukan tidak tahu masalahmu. Dia tidak peduli dengan masalahmu, tapi dia peduli terhadap keadaanmu, terhadap imanmu, terhadap kepercayaanmu, terhadap keyakinanmu, terhadap kasihmu, terhadap hidupmu, benar atau tidak. Yang kedua, Tuhan bisa buka jalan saat pintu ditutup. Jadi misalnya situasi ini kan berat. Ya sampai pemerintah pun mengalami berat. Ya. Efisiensi digaungkan di mana-mana, di kantor pusat, di kantor pemerintahan, di daerah ini, di daerah mana-mana, efisiensi. Tapi saya mau katakan kepada kita, memang kadangkala situasi tidak menguntungkan kita. Tetapi saya mau katakan Tuhan bisa buka jalan saat pintu ditutup. Asal saja kita mempercayai. Kalau kita baca dalam Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun itu kadang nggak menyenangkan. Tapi Tuhan bisa buka jalan di situ. Tuhan buat jalan di situ. Karena apa? Dia pengendali kehidupan kita. Lalu mau apa kita marah-marah? Mau apa kita? Apakah karena kita marah bisa menambah sehasta jalan hidup kita? Apakah kita marah kita bisa menambah iman kita? Apakah kita marah bisa mendapatkan pertolongan? Apakah dengan kita marah kita bisa melihat jalan itu terbuka? Tentu tidak. Sikapi dengan hati yang benar. Memang kita akui keadaan itu. Tapi akui juga dong kebesaran Tuhan yang memelihara hidupmu. Akui juga dong bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Akui juga dong bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap persoalanmu. Dia hanya putar sedikit jalan itu. Supaya bangsa ini juga tahu untuk hidup dalam kebenaran. Supaya pemimpin bangsa ini juga tahu bahwa uang itu bukan untuk dikorupsi. Bukan untuk diambil. Pajak ditinggikan, sementara rakyat disengsarakan. Seharusnya tugas negara adalah meringankan beban rakyat, bukan menambah beban rakyat. Bayangkan pajak di pajak makanan di Jepang di hari-hari ini. Mereka turunkan 1% dengan harapan supaya semua perputaran ekonomi baik. Perputaran keuangan baik. Ini bukan malah diperkecil di negeri Indonesia ini, bukan malah diperkecil, pajak semakin dinaikkan. Dan ini terbukti 82,5% penghasilan negara ini dikelola berasal dari, jangan jadi presiden lah kalau begitu. Kenapa? Nenek-nenek juga bisa jadi presiden kalau hanya menggunakan pajak. Dengan situasi ini, saya berharap presiden semakin kreatif. Para pemimpin bangsa ini semakin kreatif.
Saya juga dalam situasi seperti ini semakin kreatif untuk menciptakan hal-hal yang mungkin tadi saya tidur nggak mikirkan apa-apa, tetapi Tuhan harus ngajar saya untuk turun langsung. Yang tadinya bisa mengandalkan anak-anak saya, tetapi karena anak-anak saya sudah ada yang pelatihan di sana, ada yang magang dan ada yang ngajar, ya mau nggak mau. Tapi bukan karena begitu saya bersungut-sungut, tidak, malah saya bersuka cita. Karena berhadapan langsung dengan situasi itu, dan saya mau katakan, ketika saya yang memegang sesuatu, jauh lebih baik daripada waktu dipegang anak saya. Kenapa? Karena kalau tidak datang, saya bilang, Tuhan, saya baru saja terjadi, ya. Ini kan rekaman ini ya. Baru saja terjadi. Saya baru beli beras, baru itu kira-kira pengeluaran 250-an ribu. Ya. Sekali ini Gus beli minyak dan lain sebagainya. Lalu kemudian uang saya tinggal 3.000. Sementara besok, ya, atau hari ini ya, kalau besok itu berarti ya, karena ini malam, jadi besok, itu kan nggak ada duit, tinggal 3.000. Saya harus pakai mobil. Saya bilang, Tuhan tinggal 3.000. Apa yang terjadi? Tapi saya bilang, Tuhan isi ini. Saya juga ingin beli minyak untuk mobil saya gitu. Dan ajaibnya Tuhan itu ya, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan saya suruh langsung anak saya beli minyak, ya 2 kali, dan kemudian saya isi di mobil. Dan yang mau saya katakan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, menyatakan, kalau nggak ada, bilang nggak ada, gitu. Kan tinggal buka dompet aja, tinggal 3.000 Tuhan, bilang. Tapi dengan diberkatinya, dalam waktu yang relatif singkat, Tuhan kirimkan para orang-orang yang menggunakan jasa saya, ya puji Tuhan. Dan terpujilah Tuhan. Dan yang ketiga, ujian untuk membentuk, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan hidupmu, bukan untuk meruntuhkan imanmu, bukan untuk engkau putus asa, tapi Tuhan mau engkau berpengharapan, Tuhan mau engkau punya tindakan iman, dan engkau mengatakan kepada Tuhan, bersama dengan Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Yesus, aku berjalan dalam berkat-berkatnya. Bersama dengan Yesus, segala kemuliaan Allah, segala kemurahan Allah, di tengah-tengah kesulitan apapun, bagi Tuhan semuanya mudah. Bagi kita yang sulit, bagi Tuhan itu gak ada perkara yang sulit. Seperti yang saya katakan barusan, bahwa Tuhan katakan, itu hambaku tidak ada uangnya, sana kamu. Tiba-tiba bannya rusak, ganti di sini. Begitu mudahnya. Terus orang beli ini beli itu, menggunakan macam-macam lah ya. Jadi sesuatu yang ketika kita berterus terang kepada Tuhan, Tuhan juga tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah abai apa yang kita sampaikan, dan Tuhan tidak pernah menutup pintu. Walaupun kalau Tuhan menutup tidak ada seorang membuka, kalau Tuhan membuka tidak ada seorang menutup. Tapi Tuhan tidak pernah mau menutup pintu kebaikan, pintu kemurahan, pintu anugerah, pintu kasih sayang, pintu segala pertolongan. Kalau saja engkau seperti Daud melihat. Tidak pernah orang benar itu dilihat Daud dari dulu. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah keturunan orang benar itu meminta-minta. Semoga firman Allah ini menginspirasi kita, walaupun
untuk satu kali satu hari, tapi saya berharap saya bisa terus melakukan ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati. 6 bulan anak saya akan magang, dan itu cukup bagi saya merepotkan, tapi semuanya demi masa depan mereka. Nggak mungkin itu mereka harus punya masa depan sendiri. Mereka harus nanti berkeluarga, mereka harus bisa bertanggung jawab buat anak dan keluarga mereka. Seperti saya di masa muda harus berani mengambil tindakan, merantau jauh dari orang tua, tetapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, selalu Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Jadi jangan pernah melihat kesusahan itu sebagai kutukan bagi kita, tapi lihat peluang-peluang yang akan Tuhan kerjakan kalau engkau hidup dalam mempercayai apa yang saya katakan, 3 kebenaran tadi. Yang pertama, Tuhan tahu dan peduli. Yang kedua, Tuhan bisa buka jalan saat pintu ditutup. Yang ketiga, ujian untuk membentuk, bukan untuk menghancurkan. Jadi masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, bukan untuk menghancurkan engkau, tapi bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan, koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dan firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi badai kehidupan yang ada di bangsa kami ini. Kiranya Tuhan menolong setiap orang-orang percaya, orang-orang benar-Mu. Diberkati mereka, dipelihara. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka aku benar keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan tolong mereka, bukakan jalan bagi mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjawab mereka, Engkau mau menolong mereka, Engkau mau melakukan mujizat kepada mereka dalam nama Yesus. Amin. Kiranya di pagi ini sampai nanti malam kita kiranya terus dalam pemeliharaan, dan kalau kita istirahat jangan pernah lupa nanti malam. Jangan pernah kita lupa untuk berdoa, menyampaikan segala keluh kesah kita, syukur kita kepada Tuhan, dan apapun yang terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan bukan nggak tahu masalahmu, bukan Tuhan nggak tahu keadaan, bukan. Tapi engkau perlu terbuka kepada Tuhan supaya keterus teranganmu kepada Tuhan. Sama dengan orang tua, kalau anaknya nggak terbuka, kita juga nggak tahu. Tapi kalau anak itu terbuka, maka akan diberi jelas persoalan dan bisa ditangani secepat mungkin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap!